Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K dan RUU ASN 2023. Yang mana di sini kita mendapatkan informasi terbaru ya terkait 14 pasal PP berdasarkan PP 48 tahun 2005 ya, yang merupakan dasar hukum di tahun 2025. Kemarin terjadi pengangkatan honorer ya di zaman Bapak SBY, itu terbit PP nomor 48 ya tahun 2005 teman-teman ya, yang mana di PP tersebut itu hanya ada 14 pasal peraturan pemerintah teman-teman ya, yang menjadi dasar pengangkatan 870.000 honorer di zaman Presiden SBY kemarin teman-teman ya. Itu luar biasa. Nah sekarang mudah-mudahan saja hal ini bisa terulang teman-teman ya, karena baru-baru saja itu di tanggal 3 Oktober kemarin itu RUU ASN itu disahkan menjadi undang-undang. Artinya menurut informasi dari Menpan RB itu akan terbit PP baru teman-teman ya, PP turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023 paling lambat 3 bulan lagi teman-teman, atau sekitar akhir 2023. Ini prediksi dari Menpan RB Bapak Azwar Anas dari berbagai media elektronik yang kami kutip teman-teman ya. Di sini kalau kita berdasarkan PP lama sebenarnya ada 4 kategori honorer plus masa kerja untuk diangkat menjadi ASN, yang mana PP pengangkatan ASN 14 pasal PP teman-teman ya. Di sini kita lihat itu berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2025 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi di PP 48 kemarin teman-teman ya, itu pada saat PP 48 terbit tahun 2005 itu belum ada pengangkatan untuk P3K, sehingga honorer pada saat itu diangkat langsung dari honorer menjadi pegawai negeri sipil. Namun untuk PP terbaru ini yang merupakan RUU ASN yang disahkan menjadi undang-undang, tentunya kita masih menunggu-nunggu kira-kira bagaimana isi dari PP turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023 teman-teman ya, karena nantinya itu akan ada perekrutan P3K dan CPNS teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita langsung saja ya teman-teman to the point ke informasinya. Sepertinya di sini ada informasi yang relevan dengan judul kita. Di sini dibahasakan ya di gpnn.com teman-teman ya. PP pengangkatan honorer menjadi ASN secara massal hanya 14 pasal. Bagaimana yang baru? Artinya yang 14 pasal ini adalah berdasarkan PP 48 tahun 2005 yang berhasil mengangkat sekitar 870.000 honorer. Nah yang jadi pertanyaan, kira-kira bagaimana isi PP turunan dari Undang-Undang ASN 2023, dalam artian PP yang baru. Bagaimana yang baru teman-teman? Itu yang kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan betul-betul memihak kepada guru honorer pada umumnya dan bisa mengangkat menjadi ASN minimal P3K teman-teman ya. Pengangkatan jutaan honorer minimal diangkat menjadi P3K dan PNS, maksudnya P3K part time ataupun P3K full time ya. Pengangkatan jutaan honorer menjadi ASN P3K masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Garing 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi terkait dengan pengangkatan honorer teman-teman ya menjadi ASN, tentunya kita masih harus menunggu ya terbitnya peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN. Diketahui salah satu substansi teman-teman ya Undang-Undang ASN 2023 itu mengatur tentang penataan honorer yang ditenggak harus kelar Desember 2024 ya. Jadi untuk penataan honorer itu harus kelar teman-teman ya Desember 2024. Mudah-mudahan diangkat ya menjadi P3K part time atau full time atau menjadi PNS ya. Yang mana kalau kita perhatikan teman-teman ya, di sini hingga saat ini belum ada kepastian berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbong P3K paruh waktu. Dari pendataan non ASN teman-teman ya, itu didapatkan sekitar 2,3 juta honorer. Nantinya itu
kira-kira dari 2,3 juta honorer ini berapa kira-kira yang bakalan masuk dalam gerbong P3K paruh waktu, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ada P3K paruh waktu atau P3K dan P3K penuh waktu. Di sini dikatakan belum jelas juga ya honorer bidang pekerjaan apa saja yang berhak mendapat tiket duduk di gerbong P3K penuh waktu, paruh waktu dan penuh waktu. Di yang mana kalau kita perhatikan diketahui jumlah tenaga non ASN atau honorer saat ini di Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu mencapai 2,3 juta orang teman-teman ya, dari seluruh Indonesia. Bayangkan ya, dari seluruh Indonesia itu terdapat 2,3 juta orang ya yang menjadi honorer teman-teman ya. Kita tidak tahu dari 2,3 juta honorer bidang-bidang mana saja yang akan mengisi pos sebagai P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Saya yakin akan ada aturannya nanti, jadi kita tunggu saja teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan sebelumnya disebut-sebut data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi ya. Audit data honorer dilakukan secara menyeluruh agar bisa diketahui berapa sejatinya jumlah honorer yang asli. Yang terbukti sebagai honorer bodong itu bakalan dicoret, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya yang nantinya terdeteksi sebagai honorer bodong atau honorer yang tidak sesuai dengan prosedur itu pasti akan dicoret. Meskipun masuk di 2,3 juta honorer itu nantinya akan diaudit dan diverifikasi kembali. Artinya yang terdeteksi nantinya sebagai honorer bodong itu bakalan dicoret kembali teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, yuk lihat PP pengangkatan honorer di zaman SBY. Jadi kita coba lihat perbandingan. Ini di sini ada PP pengangkatan honorer ya. Ini di zaman SBY ya teman-teman ya. Coba kita cek di sini apa saja ketentuan yang bakal dituangkan di PP turunan Undang-Undang ASN 2023 akan menjadi regulasi pangkatan honor jadi P3K. Sebagai gambaran, mari buka lagi PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Jadi kemarin di zaman SBY itu banyak sekali honorer yang diangkat, sekitar 870, bukan 870 ribu ya, 870 honor. 870 honorer yang diangkat menjadi CPNS karena pada saat itu belum ada P3K. Itu berdasarkan PP nomor 48 teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ya. Menko Polhukam di sini katakan PP yang diteken SBY pada 11 November 2005 atau sekitar 1 tahun setelah resmi menjadi presiden itu hanya terdiri dari 14 pasal. Bayangkan ya, hanya 14 pasal mampu mengakomodir 870 honorer yang diangkat menjadi PNS. Wow. Jadi pada zaman SBY itu menggunakan regulasi yang tidak bertele-tele teman-teman ya, hanya 14 pasal. Bahkan di sini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan di zaman Pak SBY terdapat 870 honorer yang diangkat menjadi PNS. Mahfud MD mengatakan SBY dalam kampanye Pilpres 2024 menjanjikan bakal mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi ASN. Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkat 870 ribu. Bayangkan 870 ribu orang honorer langsung diangkat menjadi PNS. Masih ada sisanya kalau nggak salah 50 ribu orang yang mau diangkat pada tahun itu, tapi masih disuruh memenuhi syarat apa gitu. Nah, PP 48 tahun 2005 itu antara lain memuat ketentuan mengenai jenis honorer yang mendapat prioritas diangkat menjadi CPNS. Selanjutnya ditentukan klasterisasi honorer berdasarkan usia dan masa pengabdian. Jadi pada saat itu ada penentuan usia juga dan masa pengabdian teman-teman ya. Nah, jadi di sini begini bunyi pasalnya ya, pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi melaksanakan tugas sebagai. Jadi ada beberapa kategori dan kayaknya ini akan juga tercakup nantinya di Undang-Undang ASN ya. Yang pertama, ini yang diprioritaskan diangkat menjadi CPNS pada saat itu adalah tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan teman-teman ya, dan tenaga teknis lain yang sangat dibutuhkan. Kemudian di sini dikatakan pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada usia dan masa kerja. Yang mana tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Itu adalah masa kerja dan usia yang harus dipenuhi pada saat zaman SBY ya, PP 48
tahun 2005 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 tahun ya. Tenaga honorer masih berusia paling tinggi 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 tahun terlebih sampai dengan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus. Nah, jadi di sini dikatakan pasal 4 pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 huruf A itu dilakukan melalui seleksi administrasi. Nah, berarti tidak dites lagi, hanya melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetensi teman-teman ya. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, ayat 2 huruf B, huruf C dan huruf D selain melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengisi atau menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan, kepemerintahan yang baik dan pelaksanaan terpisah dari pelamar umum. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, jadi logikanya seperti itu ya. Mudah-mudahan saja PP yang baru ini kita masih tunggu ya, karena apa yang kami bacakan ini adalah PP 48. Mudah-mudahan saja nanti PP terbaru ini betul-betul juga memihak kepada honorer. Kemudian di sini teman-teman ya, untuk sekedar tambahan informasi ya, ada informasi juga dari pihak BKN ini terkait pelaksanaan P3K Guru tahun 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, kita coba buka di sini, kita coba cari ya di akun Twitter daripada BKN teman-teman ya. Di sini dikatakan 4 jam yang lalu ya, guna mengantisipasi pelamar yang mengakhiri pendaftaran bersamaan di batas akhir yang berdampak pada akses di portal, tim teknis BKN tengah mengoptimalkan portal SSCSN hingga sore ini untuk kalian. Terus kami harus gimana? Mungkin akan datang kabar yang kalian harapkan. Mudah-mudahan saja ada penundaan ya, ada perpanjangan ya teman-teman ya. Jadi kemudian di sini Mimin pastikan info apapun itu akan sampai di layar smartphone kalian sebelum pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Silakan gunakan kesempatan ini untuk mengecek kembali file doc yang akan disubmit sesuai dengan persyaratan instansi. Artinya apa teman-teman ya? Artinya nantinya akan ada informasi BKN kepada pelamar P3K Guru pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Wow, luar biasa teman-teman ya. Hari ini ya, kemarin ya sebenarnya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.